dalam. Ya, jadi segitu aja videonya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, tapi jangan lupa tekan tombol loncengnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LG to LG. Tiga 2 LB 530. Ya, ini saya kedatangan mesin TV ya, mesin TV LG. Ini teman mekanik punya juga. Diantar kemari tidak tidak dengan layarnya ya, layarnya ditinggal. Jadi ini panelnya udah ditinggal karena bawanya takut pecah katanya, jadi mesinnya yang dibawa kemari. Nah, jadi ini kerusakannya. Dia kalau TV-nya ya dicolok ke listrik, maka stud listrik akan balik langsung ya. Jadi dia jelek. Dan kalau dicolok ya, di sini ya, seperti ada bunyi prek gitu. Jadi meledak, ada yang korslet berarti ya kan. Nah, jadi ini tadi udah dicolok sama anggota 2 kali, tapi stud langsung balik ya, langsung PLN trip langsung. Jadi ini nggak usah lagi saya colok ya. Nah, cuma permasalahannya seperti itu, kalau dicolok ke listrik stud langsung balik ya. Jadi artinya ada masalah di power supply-nya, di bagian PSU ya, di bagian PSU, bukan di mainboard. Karena kalau korslet di mainboard dia tidak akan membuat listrik balik trip, tapi kasusnya ada di bagian power supply-nya ya. Untuk di bagian power supply juga ada 2 area, ada namanya area primer dan ada area sekunder ya. Area primer dia letaknya di jalur dari kabel ini, tegangan tinggi masuk ke batas warna putih, biasanya ada garis ya, tandai dengan garis. Nah, itulah area primer, tegangan tinggi. Lalu yang kedua bagian sekunder ya, batas warna putih biasanya, atau batas garis kemari, ini sekunder, tegangan rendah DC. Nah, jadi kalau untuk trip listrik biasanya area primer ini yang korslet, area tegangan tinggi. Nah, jadi untuk kasus stud balik ya, kalau dicolok korslet, kita fokus ke pengecekan komponen saja, langsung kita cek. Seperti ini kita cek ya, dioda ini kita ukur ya. Lalu kapasitor milarnya ini, nah ini kita cek yang biru-biru ini ya. Lalu ada juga beberapa komponen di area tegangan tinggi ini, seperti dioda, ada beberapa dioda. Ada di sini dioda ya. Nah, ini ada dioda 1. Ada dioda juga di sini 3 buah. Nah, itu kita ukur dulu. Ya, biasanya komponen itu yang biasanya korslet atau yang nih MOSFET ya, bisa jadi juga MOSFET-nya ya. Di sini ada beberapa kapasitor milar juga nih, yang biru ini 1 2 3 4 5 6. Di area tegangan tingginya ini kita ukur dulu komponennya. Jadi coba saya bongkar dulu power supply-nya ini ya, kita akan cek. Ya, ini udah kita bongkar ya mesinnya. Nah, jadi kita akan ukur menggunakan multitester. Kita pilih skala ohm ya untuk mengetes short. Jadi kita tes short komponennya dulu.
Nah, yang perlu kita cek ini ada beberapa. Kakinya kita cek nanti ya. Nih, kita akan cek yang ini. Nih. Kita akan cek ya. Lalu kita akan cek nih. Dioda kiprot, dioda bridge kaki 4 ya. Lalu kita akan cek ini dioda 1 2 3 4 ya. Itu dioda ada 4. Lalu kita cek juga ini kapasitor Miller yang biru ini 1 2. Lalu nanti terakhir kita akan cek nih MOSFET kaki 3 ya. Jadi saya akan mulai mengecek nih dioda bridge kaki 4. Sini dia. Coba saya ukur bolak-balik. Ini kalau dibolak-balik dia nggak ada nilai ya, biasanya kalau menggunakan mode buzzer. Ya, di sini sepertinya ada nilai ya. Coba saya akan rubah ke kilo ohm ya. Nah, sepertinya di sini ada nilai sekitar 600 ohm ya. Dibalik-balik juga ada nilai sekitar 600 ohm di diodanya ini ya. Coba saya menggunakan mode dioda, karena untuk dioda dia satu arah ya. Kalau diukur dia hanya naik satu arah. Coba saya akan ukur. Nah, di sini semuanya ada nilai. Nah, dia standarnya kalau pengukuran dia probnya di sini. Nah, ini harusnya kalau dibalik ya, probnya ini dia sudah nggak ada nilai. Nah, itu ada nilai ya. Semuanya ada nilai. Jadi ini ada masalah di area source-nya untuk tegangan tingginya ini. Jadi kita akan cek arahnya kemana ini. Kita akan cek arahnya kemana. Jadi ini arahnya outnya ini ke nih, masuk ke MOSFET. Nah, ini jadi arahnya ini masuk ke MOSFET yang kaki 3 nih, ke MOSFET-nya ini jalurnya ya. Nah, jadi coba kita cek dulu. Biasanya ini bisa jadi yang korslet nih, kapasitor Miller warna biru, bisa jadi. Kita akan cabut dulu ini ya, kita akan cabut lalu nanti kita ukur lagi. Ya udah saya cabut. Nih begitu dicabut langsung dia pecah ya, langsung pecah. Jadi mungkin ya bisa juga ininya yang memang rusak ya, karena ini dia letaknya sejajar dengan kaki di dioda ataupun kaki di MOSFET, jadi satu jalur. Nah,
Nah, di sini tadi. Nah, di sini. Nah, letaknya di sini ya, antara kaki drain dan source-nya. Nih, kedua jalur ini ya, satu ini mengarah ke dioda jalurnya. Jadi jalurnya ini tadi mengarah satu ke dioda. Nah, ini salah satu kakinya dia mengarah ke dioda ya. Nah, jadi dia kedua kakinya ini tadi mengarah ke dioda dua-dua. Jadi itu yang tadi membuat di sini ada nilai. Kalau kita ukur bolak-balik ya. Kalau ini sekarang udah nggak ada lagi nilainya di sini. Nah, coba saya gunakan kembali mode dioda ya, seperti itu. Saya akan ukur balik bolak-balik. Nah, ini sekarang udah nggak ada nilai. Coba saya balik probe-nya. Nah, ini untuk nilai dioda, tahanan diodanya ini. Harusnya normalnya seperti ini ya. Kalau dibalik-balik dia harusnya nggak ada nilai seperti yang tadi. Nah, jadi nanti coba saya akan carikan kapasitor milarnya ini nilainya berapa, ini saya kurang nampak. Nilainya 331K ya. 331K 1 kp 1 kilopol 331 kilo untuk nilainya. Coba saya akan cari di bekas-bekas power supply LG juga, biasanya ada. Ini kita buang aja ya, karena itu udah pecah. Ya, ini udah saya pasang MOSFET-nya tadi ya. Nih. Sekarang kita akan coba pasangkan ya. Tadi udah saya cek juga, yang lain nggak ada yang korslet. Kaki MOSFET-nya ini ya, saya ukur dibolak-balik juga aman, nggak ada korslet. Optokoplernya juga bagus. Dioda di sini ya, nggak ada yang korslet. Jadi sebelum dicolok silahkan dicek lagi kaki-kakinya, jangan ada yang korslet ya, seperti dioda-dioda ini semua kapasitor yang biru ini, karena biasanya itu aja yang sering korslet. Antara ini satu ya, ini ya, antara ini bisa jadi yang ini kalau dia membalik listrik ya, zigzag, atau yang ini bisa jadi, atau dioda ini. Nah, ini juga, atau ini ya, atau bisa juga IC PWM nya. Ini IC PWM kaki 8 ya. Biasanya kalau dia nggak ada yang korslet komponen, biasanya ini yang rusak, tinggal diganti aja atau dipasang gacun ya. Jadi saya akan rakitkan, kita akan coba. Saya akan pasang untuk backlight-nya ya, kabel backlight-nya, lalu kabel untuk ke mainboard. Sekarang kita akan coba apakah berhasil ya atau malah meledak. Ya, saya akan colok ya. Ya, lampu standby-nya berkedip. Ya, backlight-nya nyala. Nah, saya akan matikan lampu biar lebih jelas ya. Nah,
backlightnya nyala. Saya akan cabut, saya akan matikan ya dari tombol ya, dia mati standby. Saya akan pencet dari tombol on ya, backlightnya udah nyala. Saya akan matikan lagi, sengaja saya matikan lampu biar lebih jelas terlihat. Saya akan on kan, dia berkedip start ya. Jadi masalahnya di kapasitor Miller ya, cuma kadang seperti itu karena dia fisiknya tidak terlihat terbakar ya, jadi kita kadang-kadang susah mendeteksi kerusakannya ya, karena kalau dilihat sepintas ini tidak pecah. Biasanya kapasitor Millernya ini biasanya pecah di tengah ya, tapi ini nggak terlihat ada pecah, cuma rusak di dalam ya. Jadi segitu aja videonya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, tapi jangan lupa tekan tombol loncengnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.